Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvidareta Sandeva. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bagaimana prosedur pengurusan visa dan paspor. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materi. Sebelumnya, apa sih yang diketahui tentang visa dan paspor? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, visa adalah tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Perlu diketahui visa ini ada dua bentuk, yaitu berupa cap atau tanda seperti gambar di sebelah kiri dan berupa stiker seperti yang di sebelah kanan. Sedangkan paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Di mana paspor ini ada tiga, yaitu pertama ada paspor diplomatik, biasanya berwarna hitam. Biasanya digunakan untuk mereka yang mendapat mandat untuk menjalani hubungan diplomatik ke suatu negara. Kedua, paspor kedinasan. Biasanya berwarna biru, diperuntukkan untuk keperluan perjalanan dinas, seperti aparatur negara yang melakukan dinas ke luar negeri dengan persyaratan surat izin dinas. Ketiga, ini hal yang akan kita bahas, yaitu paspor biasa yang biasanya berwarna hijau yang digunakan warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk melakukan perjalanan ke luar negeri ternyata nggak semudah yang kita bayangkan loh. Ada beberapa berkas yang harus kita urus. Oh iya, perkenalkan, nama saya Wulaning Putri Pangesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengurusan visa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, visa merupakan surat izin untuk memasuki wilayah negara lain. Nah, di mana setiap negara memiliki syarat-syarat berbeda dalam mengurus visa dan tentang waktu masa berlaku visa yang berbeda-beda. Ada beberapa cara untuk mengurus visa. Yang pertama, ada visa on arrival, di mana visa yang diurus langsung di negara tujuan ketika kita sampai di negara tujuan tersebut, seperti Iran, Timor Leste, Nepal, dan beberapa negara lainnya. Yang kedua, ada beberapa negara yang memberlakukan Electronic Travel Authorization, atau biasa disebut dengan e-visa, yaitu negara Pakistan, Taiwan, Rusia. Yang ketiga, ada visa pre-arrival, di mana visa ini diurus di kedutaan besar negara tujuan yang ada di Indonesia. Jadi, kita sebelum berangkat ke negara tujuan, kita mengurusnya terlebih dahulu di Indonesia. Nah, yang terakhir, ada beberapa negara yang memberlakukan bebas visa untuk negara Indonesia, seperti beberapa negara yang ada di ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Nah, ada beberapa pilihan yang perlu diperhatikan dalam membuat visa, seperti single entry dan multiple entry, di mana single entry ini merupakan pengurusan visa untuk satu kali kunjungan pada suatu negara. Jadi, seseorang tidak dapat mengunjungi negara itu kembali jika ia mengambil pilihan single entry. Dia akan mengurus kembali ulang visa tersebut. Sedangkan multiple entry ini adalah pilihan visa yang dapat digunakan untuk bolak-balik. Seperti jika ada kunjungan ke luar negeri mungkin sekitar beberapa kali, itu bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya habis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengurusan visa. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan reservasi jadwal wawancara serta verifikasi dokumen. Nah, kita mengunjungi situs kedutaan besar atau kedubes negara tujuan untuk mendapat informasi terbaru dan mengunduh dokumen yang dibutuhkan. Untuk beberapa negara, pemohon akan diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus sering-sering nih ngecek websitenya kedubes negara tujuan yang akan kita kunjungi untuk update informasi dan beberapa apa sih yang diperlukan untuk mengurus visa
Nah, kemudian akan diarahkan ke website organisasi untuk mengisi data diri dan reservasi jadwal verifikasi. Nah, setelah itu nantinya akan diberitahukan tentang kapan dan di mana waktu verifikasi dan wawancara akan diinformasikan melewati email. Kedua, kita harus menyiapkan dokumen. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ada paspor asli dan fotokopi. Nah, fotokopinya ini juga harus rapi dalam satu lembar. Yang kedua ada KTP, terutama eKTP ya, dan fotokopi. Sama juga fotokopinya harus rapi dalam satu lembar. Yang ketiga ada formulir pemohon yang dapat didownload di website Kedubes negara tujuan. Yang keempat ada foto. Nah, foto ini harus sesuai dengan ketentuan Kedubes negara tujuan, di mana setiap negara memiliki aturan-aturan yang berbeda. Biasanya akan menginformasikan tentang background, ukuran, dan posisi yang benar. Nah, di sini kita disarankan untuk membawa foto berupa soft file dan hard file biar tidak bolak-balik. Yang selanjutnya, kita ada beberapa negara yang pada tahap ini kita harus membawa bukti pembayaran visa. Ada yang sebelum waktu pendaftaran itu disuruh membawa bukti pembayaran visa. Nah, selanjutnya ada surat keterangan kerja atau belajar. Nah, di sini kenapa harus disertakan untuk mereka yang bekerja dan mungkin mahasiswa yang belajar di negara tujuan. Karena di sini akan mempertimbangkan lamanya dia bisa tinggal di sana dan berlakunya visa tersebut. Terus selanjutnya ada dokumen keuangan berupa slip gaji atau rekening, koran atau tabungan dan fotokopinya. Ini difotokopi harus dengan rapi ya. Kenapa harus dicantumkan? Karena untuk aplikasi pemohon tujuannya agar kita dapat membuktikan bahwa kita memiliki penghasilan sehingga perjalanan di negara tujuan terjamin. Loh, untuk mahasiswa bagaimana? Nah, mahasiswa ini harus menyertakan fotokopi dan dokumen tadi punya orang tuanya. Selanjutnya ada jadwal perjalanan dan tiket pesawat. Nah, dengan kita membuat jadwal semua kegiatan sesuai contoh di website Kedubes yang bersangkutan, di sini mereka akan mempertimbangkan tentang lamanya durasi tinggal yang akan diberikan. Kemudian ada beberapa negara yang membutuhkan tiket pesawat pulang pergi. Biasanya itu digunakan untuk kejelasan dan kepastian kapan seseorang itu bisa berada di negara tujuan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada beberapa negara yang tidak membutuhkan, tapi ada beberapa negara yang membutuhkan, seperti surat keterangan kesehatan, seperti menjadi rekam jejak bahwa kita memiliki riwayat kesehatan yang seperti apa begitu. Terus tahap yang ketiga merupakan penyerahan dokumen dan wawancara. Nah, di sini setelah semuanya terkumpul disusun dengan rapi sesuai dengan ketentuan dari Kedubes negara tujuan kita. Kemudian kita melakukan wawancara isinya apa aja. Wawancara itu nanti isinya tentang kita di sana itu ngapain aja. Kita nanti itu ditanya-tanyai tujuannya ke sana itu ngapain aja sih, untuk lebih jelasnya gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan visa. Nah, pengambilan visa ini biasanya paling cepat sekitar 4 harian. Setelah itu kita dapat menggunakannya untuk ke negara tujuan. Halo teman-teman, di zaman yang serba modern saat ini, kita dipermudah dalam mengakses berbagai hal seperti mengurus paspor. Kali ini, dengan saya Raden Ahmad Irsyad, saya akan menjelaskan tutorial cara mengurus paspor menggunakan aplikasi paspor online. Di langkah pertama, kalian bisa mengunduh aplikasi layanan paspor online di HP kalian masing-masing. Setelah terunduh, kalian bisa mendaftarkan akun kalian di aplikasi tersebut dengan menekan format daftar sekarang. Kemudian, kalian bisa mengisi data diri kalian sesuai dengan format yang tertera. Jika sudah, secara otomatis kalian akan masuk di beranda. Di beranda, kalian bisa memilih antrian paspor. Setelah itu, kalian bisa memilih
kantor imigrasi yang dituju untuk permohonan paspor, mengisi kolom jumlah pemohon dan tanggal serta waktu kedatangan. Baca dengan teliti informasi pada notifikasi yang muncul setelahnya. Jika benar, simpan dan pilih ya atau setuju. Di langkah kedua, jika permohonan paspor sudah berhasil dibuat, secara otomatis akan muncul barcode yang bisa disimpan sebagai PDF atau screenshot pada smartphone untuk ditunjukkan saat ke kantor imigrasi yang dituju. Langkah ketiga, di kantor imigrasi akan dilakukan verifikasi data atau berkas dan wawancara. Akan dilanjut dengan pengambilan foto dan melakukan pembayaran sesuai petunjuk yang diberikan petugas kantor imigrasi. Langkah keempat, pengambilan paspor setelah 1 minggu dan tanggal pembuatan dan mengisi buku ekspedisi pengambilan paspor. Sekian. Dan itu adalah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa stay safe and stay healthy di new normal ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.